Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali hari ini kembali dipertemukan secara daring dalam in-house training kita yang ketiga, yang kali ini kita akan membahas tentang manajemen e-rapor sekolah penggerak pada SMP. Baiklah, tentunya setelah kita melaksanakan proses asesmen penilaian, baik penilaian formatif maupun penilaian asesmen sumatif, tentunya muara dari seluruh penilaian adalah proses konversi ke dalam raport. Maka dasar kebijakan dari laporan hasil penelitian, laporan hasil asesmen ini, bahwa rapor merupakan laporan hasil dari suatu kegiatan yang disusun secara benar beserta data yang diperlukan yang berkaitan dengan rapor. Hal ini merujuk pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan yang menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru, satuan pendidikan, dan pemerintah. Maka proses menghasilkan raport adalah agenda atau rutinitas setiap semester, ya, dari proses penginputan nilai, perhitungan nilai, hingga penggabungan nilai dari berbagai guru mata pelajaran menjadi proses yang harus dipresisi atau diteliti, dan terkadang butuh resistensi karena memakan waktu. Maka kehadiran aplikasi e-rapor ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan untuk jenjang satuan pendidikan formal, SD, SMP, SMA maupun SMK, dengan tujuan memudahkan cara kerja guru karena tersinkronisasi dengan data Dapudik. Karena muaranya adalah bagaimana sekolah itu diarahkan untuk proses digitalisasi sekolah. Kemudian sehingga dari platform e-rapor ini kita bisa lihat bahwa platform ini adalah sebuah sistem aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat mengubah pola kerja guru dari pola manual ke pola digital. Kemudian e-rapor dapat mempermudah guru dalam melakukan penilaian siswa, baik dari proses bahkan sampai proses pencetakan rapor dan evaluasi nilai hasil belajar siswa. Kemudian e-rapor ini dapat memberikan manfaat untuk dunia pendidikan karena memberikan efek positif terhadap dunia pendidikan untuk lebih berkembang dan maju di era digital ini yang membutuhkan transparansi dan transformasi penilaian yang tentunya bisa diakses oleh seluruh stakeholder, baik guru, siswa, maupun masyarakat untuk menilai perkembangan progres pendidikan dalam hal perkembangan dan kemajuan yang mampu mengakomodir segala kebutuhan belajar dan perkembangan dunia pendidikan secara global. Kita lihat bahwa setelah diluncurkan, ya, penilaian rapor ini dilakukan dengan digital, di mana guru harus merencanakan penilaian dan melakukan penilaian secara semi online. Kenapa dikatakan semi online? Karena penilaian ini tidak serta-merta langsung dikirim ke server Kemendikbud, melainkan disimpan sementara di server sekolah. Ini dikirimkan ke server Kemendikbud setelah stakeholder, dalam hal ini pemangku kepentingan baik guru, sekolah, admin, operator yang telah berkompeten untuk melakukan pengisian atau pengentrian nilai dari guru mata pelajaran dan wali kelas itu sendiri. Sistem rapor ini dikembangkan dengan menggunakan platform web based dengan pertimbangan agar konten yang disajikan dapat dengan mudah diakses oleh para guru,
pengguna atau user. Sistem ini meliputi administrator sistem, kemudian guru itu sendiri dan wali kelas sebagai tugas tambahan. Maka tentunya dalam hal ini administrator bertanggung jawab untuk mengelola sistem secara penuh serta melakukan manipulasi berupa fitur menambah, mengubah atau menghapus data di dalam sistem. Sedangkan user atau pengguna guru bertugas mengisi nilai pengetahuan, keterampilan, dan deskripsi sikap baik ulangan harian UTS pada maupun UAS pada kurikulum K13. Ya, kita akan melihat bagaimana sih cara koneksi aplikasi. Kita akan praktekkan sebentar. Ya, sini pengenalan dulu bagaimana kita memahami sistem kerja Erapor ini. Ya, bahwa cara koneksi aplikasi kita lihat ya, pertama menghubungkan admin dengan klien. Jadi kita istilahkan dulu, jadi komputer yang digunakan administrator, admin adalah komputer server, dan komputer yang digunakan guru kita sebut dengan komputer klien, yang bisa dihubungkan dengan jaringan akses intranet lokal atau local host. Jadi local hostnya ini bisa nanti kita lihat bahwa ada IP address-nya, ada local host-nya, itu yang nanti dikoneksikan lewat jaringan lokal. Kemudian otomatis dimasuk. Ya, cara koneksi tadi, bahwa yang kedua bagaimana menghubungkan admin klien. Cara yang kedua adalah bagaimana menghubungkan admin dengan klien dengan cara internet wifi. Jadi ini bisa digunakan, tapi untuk kita akan menggunakan jaringan akses internet lokal. Ya. Kemudian kita akan masuk gimana sih pada di sekolah penggerak ini aplikasi rapor yang tentunya sedikit dimodifikasi dari bentuk rapor yang selama ini dibuat oleh Direktorat SMP. Kita lihat bahwa di program sekolah penggerak ada beberapa intervensi sekolah penggerak ya, yang harus kita pahami. Diantaranya adalah digitalisasi sekolah termasuk dalam hal pembelajaran dan dalam hal penilaian hasil belajar. Maka kita akan melihat, kita akan nanti buka bagaimana rapor XP-nya ini. Untuk sementara aplikasi yang digunakan dalam rapor sekolah penggerak adalah aplikasi perangkat lunak, aplikasi yang dikembangkan oleh tim pengembang rapor sebelumnya, yang merupakan juga kita lihat ini dikembangkan oleh seorang guru penggerak dari Bali ya, dari Bali. Kita akan melihat kemudian konfigurasi jaringan rapor sekolah penggerak. Kita lihat dulu secara singkat ya, bahwa aplikasi rapor SP ini hanya dipasang pada salah satu komputer server. Satu sekolah satu aplikasi. Ini yang disebut dengan komputer server yang digunakan biasanya pada admin ya. Kemudian yang kedua, aplikasi rapor tidak boleh diinstal pada setiap komputer guru. Jadi nantinya guru hanya menggunakan IP address dan localhost dengan terkoneksi pada server yang sama yang digunakan oleh komputer server, dalam hal ini admin ya. Kemudian untuk kerja oleh guru mapel, wali kelas maupun siswa dilakukan melalui browser dengan IP address internet protokol server rapor. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian selanjutnya konfigurasi yang dimaksud adalah untuk menghubungkan komputer server SP dengan Dapodik maupun dengan komputer guru, wali, siswa
tapi dilakukan dengan menggunakan jaringan lain, baik dengan menggunakan kabel LAN maupun WiFi. Ya, insyaallah ya. Ini alur kerja. Alur kerja yang kita akan lihat agak sedikit berbeda, jadi kita akan mengadaptasi dulu beberapa langkah-langkah yang tentunya kita harus lalui. Jadi di komputer server yang telah digunakan oleh operator kita, proses instalasi raport, kemudian di setting, ambil data dapodik, akan praktekkan, ya kemudian melakukan ini, menyesuaikan data referensi dapodik, data referensial lokal, meliputi menyesuaikan kelompok mapel, ada proses pemipiman, pemetaan mata pelajaran, kemudian penyusunan teknik penilaian, tambah guru lokal. Jadi guru lokal maksudnya ini guru yang tidak terinput di dapodik. Di rapor sekolah penggerak terbaru ada fitur untuk menambah guru lokal. Makanya kita bersyukur teman-teman yang tidak ada namanya di dapodik bisa di cover untuk mengisi. Termasuk wali kelasnya bisa diisi dengan nama dari guru lokal. Ya. Kemudian termasuk juga adalah penyesuaian mata pelajaran. Dalam hal ini kita punya mata pelajaran muatan lokal, bahasa Arab dan hadis, kita sudah bisa inputkan. Kemudian ada prospek mapping mapel rapor, jadi menentukan urutan itu rapornya nanti ketika di print out. Kemudian ada menambah, ubah logo dan tanda tangan. Jadi teman-teman di wali kelas itu kalau nggak mau repot-repot, ya kita bisa buatkan kit tanda tangannya. Kemudian kita akan scanning dalam bentuk PNG, kemudian kita akan upload. Jadi teman-teman tidak repot lagi tanda tangan, ya. Itu jika kita inginkan dalam keadaan darurat, ya dalam keadaan tentunya. Tapi jika kita ingin secara manual, tanda tangan basah boleh juga, ya. Tinggal pilihan mana di tingkat yang sekolah yang disepakati. Kemudian ada tambah tanggal rapor, ya ini. Kemudian ada juga fitur untuk siswa bisa diberikan akses untuk melihat nilainya, termasuk mengubah ada kesalahan pada penulisan nama. Gunakan ini kita lihat di alur kerja pada rapor aplikasi guru, user guru. Jadi ketika kita masuk ada tambah menyesuaikan tujuan pembelajaran yang merupakan breakdown dari CP, capaian pembelajaran. Bisa juga kita input secara online nilai formatif, kemudian bisa juga secara offline import nilai formatif. Kita download dulu, kemudian nanti di Excel-nya diimport itu nilai formatif. Nilai formatif ini adalah ulangan harian. Kemudian import nilai sumatif, misalnya ini bentuknya PTS, ya tengah semester. Ada juga nilai pas, nilai semester yang baru-baru kita laksanakan. Kemudian ada proses nilai akhir, proses deskripsi, dan input nilai ekskul, khususnya pembinaan ekskul. Dalam hal ini tarbiyah kreasi kita akan lihat sebentar sebagaimana dashboardnya daripada rapor kita. Kemudian untuk wali kelas, jadi nanti kalau kita guru masuk di akun gurunya ada tambahan di situ sebagai wali kelas. Jadi bisa di situ menyesuaikan data siswa oleh admin, ini bisa di mapping, ya, menyesuaikan termasuk penambahan, pengurangan, kevalidan siswa kita. Kemudian input rekap kehadiran, ini penting wali kelas, ya. Ada absensi yang bulanan itu bisa berkoordinasi dengan TU di setiap kampus, ya, putra atau putri, untuk melihat rekap kehadiran siswa. Kemudian nilai ekskul bisa nanti kita lihat dari nilai pembina ekskulnya, dalam ini pembina daripada tarbiyah kreasi. Kemudian finishingnya adalah cetak leger dan rapor, ya bisa oleh wali kelas, bisa juga wali kelas didampingi oleh operator kita untuk mencetak, untuk melihat betul-betul bagaimana hasil daripada cetakannya agar meminimalisir kesalahan pada pencetakan. Ya ini, ya. Kita lihat, ya, jadi intinya guru ini kerjanya nanti
alur kerja yang harus yang menjadi ini siklus kerjanya pada rapor SP, cek nilai, deskripsi terkirim, cek status penilaian, daftar nilai siswa, perkembangan nilai rapor siswa, dan ubah data profil guru jika merasa ada kesalahan dalam hal penulisan. Ya. Kemudian kita akan lihat ya, ini secara ini dasar kebijakan harus kita pahami dulu dalam tataran persepsi kita. Kemudian kita akan laksanakan dalam hal tindak lanjut dalam hal penginputan penggunaan rapor SP ini. Ya. Ini menu pada 14 menu utama pada e-rapor dan fungsinya yang tentunya agak sama dengan yang ke-13 ya. Kita ada dashboardnya, ada data administrator, fungsi menunya, ambil data dapodik, data user, data referensi dapodik, ya, profil sekolah, pengolahan nilai keluar ya. Kita akhiri dulu untuk pemaparannya. Kita langsung praktek pada penggunaan e-rapornya. Ya, kita akan coba. Saya share screen dulu. Kita akan nanti masuk pada guru. Kita ini masuk dulu pada administrator. Proses ini ya. Ya, ini tampilan dashboard pada rapor sekolah penggerak. Jadi ada rekapan ini hanya double ini. Kita akan lihat nanti kekurangannya di mana karena ada yang kita akan lihat sebentar seperti apa. Yes. Ini adalah proses ambil data dapodik. Jadi untuk kelancaran user guru semuanya banknya ada pada bank dapodik, bank administrator, sehingga untuk melihat itu harus difikskan betul di sini, kemudian oleh guru tinggal merupakan data yang tergenerate dari data di dapodik usernya. Kita akan lihat ini seperti ini untuk guru ya. Kita sudah download tadi, kita akan download ini. Ini bisa dalam bentuk PDF. Ini ya. Kemudian untuk ini seluruh guru, jadi username-nya kita masuk nanti ini Yuslinda, termasuk Ustazah Nur Eni Esa, username-nya sudah kami buat ya. Tinggal nanti login dengan password default. Password default kita guru 123456. Ya, kita kembali dulu, kita tutup dulu. Ini ya. Data sekolah, data guru. Jadi untuk Ustazah Hajra karena statusnya PNS, maka username-nya itu NIP, kemudian masuk nanti dengan ini password guru 123456. Data siswa kita nih, termasuk nanti akan diperbarui di sini, diedit oleh teman admin. Ya, ini nanti diperbaiki. Jadi nanti untuk proses pencetakan seperti nantinya di halaman sampul depan lapornya, tinggal kita lengkapi ini. Nanti bisa dicetak oleh wali-wali kelas dibantu dengan TU kita. Data kelas ya. Ini data kelas yang sempat ternyata untuk kelas 7A itu batasnya 32. Makanya ada kelas C yang kami keluarkan dan masukkan di dapodik, ternyata tertolak oleh sistem. Batas 32. Kemudian untuk 7B kami sudah masukkan itu ya, jadi 32 yang di C kemarin store kembali di sini sama di kelas 8 ya. Jadi memang ini sistem 32 membatasi kita. Kita lihat anggotanya. Coba lihat di C. Ini.
Ini bahaya kalau dihapus ini. Ini karena tidak ini ada tugas mata pelajaran, nanti tinggal dilihat kelas mana yang menggunakan, termasuk data pembelajaran untuk eskulnya tarbiyah kreasi. Kita juga ini proses mempelajari ini tentunya masih ada celah yang bisa kita pelajari bersama. Dan data ekskul ya, ini tadi data ini bisa ini ya kelas ya, karena ada kelas ekskul, ada kelas umum regulernya seperti ini. Dan data ekskul kerohanian ya, ini nanti guru lokal kita ya, guru lokal kita sudah terinput. Tesnya ini nanti bisa, kalau tes tulis, tes lisan ini biasanya dalam bentuk lisan, kemudian portofolio bisa bentuk penugasan, bisa ya seperti ini. Kita saja kondisikan dengan penilaian kita masing-masing. Kemudian guru lokal kita, wali kelas kita taruh seperti ini bisa diubah. Ya seperti ini ya. Kemudian mapel lokal ya. Nanti insya Allah untuk pengerjaannya, karena di kelas putra sudah ada ruangan barunya, bisa ustazah atau teman-teman guru ustazah di kantor lama, kemudian di putra di kantor baru ya. Jadi kita selesaikan satu, tapi kalau bisa memilih opsi untuk impor nilai dari format Excel bisa juga ya. Ini seperti ini. Bahasa Arab muncul gurunya di sini ya. Kemudian hadis ya, muncul gurunya. Mapping rapor, penentuan mapping rapornya. Kita sudah mapping. Kemudian logo dan tanda tangan, ini yang kami maksud ya. Teman-teman wali kelas bisa membuat ini logo sekolah, kami sudah buat ini untuk mempermudah kita agar tidak kewalahan tanda tangan di ini rapor kita yang satu siswa itu sampai 4 kali, 32 banyak ya. Kalau kita ini Menawir, kita upload di sini. Syaratnya ini ukurannya, formatnya ini PNG, kemudian ukurannya maksimal 1 MB. Definisinya ini dilihat nanti di sini proses ya. Gimana? Ya ini. Jadi bisa seperti ini dilengkapi seperti seluruh wali kelas ya, supaya nggak repot lagi tanda tangan. Tanggal rapor ya, kita buat 24 sesuai jadwal, walaupun nantinya kita prediksi akan molor karena ada ujian susulan untuk di putra, kita akan seperti itu kira-kira. Kemudian cek penilaian apabila sudah nantinya teman-teman ini ya non tes ya. Nih seperti ini. Kemudian pencapaian, baru kita coba nanti setelah ini masuk di login sebagai guru. Sama wali kelas. Oh belum langsung ya. Kita log out dulu untuk administrator ini. Insya Allah kami dengan admin akan ini mempelajari lagi, karena ini hal baru, tentunya butuh banyak belajar dan mengeksplorasi teknik-teknik, karena ini by system, tentunya sistemnya harus dipelajari tentang bagaimana tata kerjanya ya, sistem kerjanya. Kita log out dulu sebagai administrator. Kita coba masuk sebagai username ya. Kita ambil dulu contoh Ustazah Hajrah. Kita masukkan
Guru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk ya. Cepat saja. Ya, kita masuk. Ini sudah dashboard dari user guru Ustazah Hajrah. Kita melihat dashboardnya. Jadi jumlah siswa yang akan di 82 ya. 82 ini kita sudah alokasikan jumlah kelas 3 rombel ini, jumlah mapel 1, jumlah siswa eskul. Ini untuk gurunya eskulnya kami satu saja dulu nama Ustadz Munawir ya, walaupun nantinya bisa masuk untuk nilai. Jadi ada progres penilaian oleh guru, ada formatifnya, nilai tesnya ya. Tapi kami harapkan teman-teman guru nanti bagaimana bisa mengekspor aplikasi ini, gimana caranya, tantangan bagi kita. Ya, jadikan hambatan sebagai tantangan. Ya, kita akan lihat, kita masuk di tujuan pembelajaran dulu ya. Langkah pertama pilih mapel, karena hanya satu mapel, maka dia IPS. Ya, kemudian tambah ya. Nanti insya Allah untuk lebih detailnya kami kirim video yang langsung dari tim pengembang. Tim pengembangnya itu yang langsung buat tutorial, itu yang bisa dipilih. Tapi untuk sementara kami berusaha untuk menjelaskan dulu. Pilih IPS. Ini tujuannya ya. Taruhlah tujuannya ada berapa? Ya kita coba-coba saja dulu. Ada 4 ya. Ada 3 ya, 3. Coba kita simpan. Ya ini pas ide ya. Pas ide. Ini harus kini buat dulu ya, buat ringkasan karena hanya 3 ini bisa nanti ini ya. Kalau kita buat 1.1 ya. Bertambah lagi kita punya pekerjaan ini ya. Oh ini ada pilihannya. Oh iya. Ya kelas 7 ya. Pilihan semester 1. Jadi nanti teman-teman ya harus lebih banyak ini kembali ke ini CP dan yang telah di breakdown menjadi TP-nya. Ini tulis ya, ini ringkasannya. Ringkasannya bisa di copy paste dari CP. Ya, jadi tantangan bagi kita ini ya. Ringkasannya biasanya dia karakternya ini tidak sampai 80 karakter. Maksudnya hurufnya ya. Ini bisa ini. Kita lihat ini ternyata ini juga untuk kelas 8 ya. Seperti itu. Ini ya. Kita akan diberi waktu ini untuk mempelajari dulu seperti apa ini dibuat memang ini. Kemudian kalau kita anggap simpan ya. Simpan dulu. Bisa tambah lagi tujuan ini. Ya, tinggal teman-teman pelajari dulu ya. Kemudian penilainya formatif. Pilih kelasnya, kelas 7B, PS, kemudian penilaian keberapa. Berarti ini nanti, ini. Mungkin dari ini tadi, dari sini dulu, dipixkan ya. Ya. Kemudian pas kemarin ini, coba kita lihat pas kemarin. Ya, tes hanya 2 ya, hanya 2 tes maksudnya ini langsung saja ini lebih bagus lagi nih 80 contoh ya 90 tes ini dia sifatnya tertulis dan tidak tertulis. Kalau non tes itu biasanya dia performan unjuk kerja seperti itu ya. Nanti kita bisa dibuka-buka lagi di panduan penilaian. Nanti kami share panduan penilaian tentang tes dan non-tes. Seperti ini. Ini agak simpel lagi nih ya. Simpel lagi nih. Kalau kita buat. Kalau kita simpan. Ya. Kemudian non-tesnya. Tambah lagi.
sampai ke bawah. Ini ya kita coba dulu. Oh, tinggi. Kami lihat rapor sekolah penggerak ini ternyata juga mengcover rapor untuk mata ini kurikulum K13. Kemarin kami coba koneksikan bersama, artinya ada rapor yang dulu yang K13. Ternyata nggak bisa connect dua-dua. Ternyata sudah include terintegrasi di rapor SP ini. Mungkin ke depannya ini kalau saya lihat maka penilaiannya juga agak sama ini ya kalau kita simpan. Ya karena di 2022 ini seluruh sekolah itu akan menerapkan prototipe kurikulum terbaru. Ya, impor nilai ya. Ini contoh kita sudah kalau ingin kita download dulu ya. Kalau ingin sambil mengerjakan tugas rumah ya. Oh, penilaiannya 2. Ini kita download format nilai. Ya. Kita coba dulu ya. Saya juga baru lihat ini. Intinya nanti kendalanya kita sama-sama ya sama-sama pusing ya, lihat bagaimana bisa diberikan ini hilang jaringannya. Kita log out dulu. Ya kita coba lagi share lagi. Kita masuk lagi dulu di contoh ini rapor.
terkoneksi jaringan ini kendala. Ya, ada kendala teknis belum bisa masuk. Ya, teranu. Apa ya? Ada kendala jaringan untuk tidak mampu men-share screen. Untuk sementara kami tutup dulu pembahasan dan ini rapor PSP kita. Ada sesuatu yang bisa ditanyakan, dikomunikasikan, boleh kita diskusikan bersama.